Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2402 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyangmu mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita belajar siapa orang yang berbahagia. Saudara, berbahagia yang Tuhan maksudkan di sini adalah bahagia dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Karena kalau kita belajar saudara, dari sudut pandang manusia nggak masuk ini, nggak connect ini. Karena firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang miskin. Bagi pandangan dunia, orang miskin dia menderita. Mereka tidak bahagia hidupnya. Mereka yang lapar, mereka nggak ada yang bahagia, saudara. Mereka yang menangis, mereka nggak ada yang bahagia. Mereka yang menderita, nggak ada yang bahagia. Hidup seperti itu. Saudara, bagi pandangan manusia, pandangan dunia itu seperti itu. Tapi bagi pandangan Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Orang yang berbahagia adalah orang yang saat ini sedang menderita karena imannya kepada Kristus Yesus Tuhan, lalu mereka mengalami penderitaan. Mereka lah orang-orang yang berbahagia. Amin. Karena apa saudara? Karena orang-orang seperti itu yang teraniaya karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka adalah orang yang berbahagia dan Tuhan sudah menyediakan upah yang luar biasa bagi mereka yang tetap bertahan, tetap setia mengikut Tuhan walaupun mereka teraniaya, menderita, hidupnya susah selama ada di dunia ini. Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang seperti itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara celakalah kamu. Pertanyaannya, siapa yang mau celaka? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau celaka. Betul? Semua orang pasti mau 3S. Sehat, sukses, selamat. Betul? Tidak ada yang mau celaka. Tidak ada. Saudara, kenapa Tuhan Yesus berbicara tentang celakalah kamu? Supaya saudara dan saya selalu diingatkan oleh firman Tuhan ini, supaya kita berhati-hati. Supaya kita tidak celaka. Makanya kita harus belajar kebenaran firman Tuhan ini supaya kita tidak celaka. Amin. Siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Ayat 24, perhatikan. Tetapi celakalah kamu, hai apa? Kamu yang kaya. Siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Orang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah kita tidak boleh jadi orang kaya? Boleh saudara kaya, boleh. Alkitab tidak melarang
orang Kristen, umat Tuhan menjadi kaya. Alkitab tidak melarang itu. Nabi-nabi seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, Daud, Salomo, dan lain sebagainya. Oh, mereka orang kaya, saudara. Boleh kaya. Kamu tidak berdosa karena saudara jadi orang kaya. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu akan celaka kalau saudara kaya dari hasil korupsi dan dari hasil tipu-tipu. Saudara akan celaka. Kamu akan celaka. Kalau kamu kaya, dengar ini baik-baik, tapi tidak jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Kalau Tuhan memberkati saudara sampai sedemikian rupa, saudara hidup dalam kelimpahan saat ini. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara harus jadi berkat. Karena kalau saudara tidak jadi berkat, saudara akan celaka. Tujuan Tuhan memberkati saudara. Tujuannya supaya saudara jadi berkat bagi sesama saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan juga kalau saudara sudah diberkati, masa bodoh, tidak mau peduli, ada orang yang menderita, ada orang yang susah, saudara tutup mata, padahal mereka ada di sekeliling saudara. Saudara akan celaka. Kalau saudara diberkati, saudara kaya raya, tetapi saudara kehilangan empati. Saudara tidak mau peduli dengan orang-orang yang sedang menderita, yang susah di sekeliling saudara. Saudara diberkati supaya saudara jadi jawaban buat mereka. Amin. Saudara diberkati supaya saudara jadi berkat bagi mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, jadilah berkat bagi orang-orang yang hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan. Kalau kamu tidak jadi berkat, kamu akan celaka. Saudara, dalam firman Tuhan, ada cerita tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 21. Orang kaya ini disebut Tuhan bodoh karena apa? Dia tidak mencari Tuhan. Yang dia kejar apa? Cuan, saudara. Ada berapa banyak orang Kristen yang dalam tanda kutip bodoh. Lebih mengejar cuan daripada mengejar Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen seperti itu. Saudara yang mendengar ini, saudara yang lebih mengutamakan pekerjaan sampai di saat hari Minggu, saudara tidak beribadah karena sudah bekerja. Saudara dengar ini baik-baik. Orang kaya itu, dia binasa. Dia disebut firman Tuhan itu orang kaya yang bodoh. Karena dia lebih mengejar cuan daripada Tuhan. Saudara, orang kaya itu, dia tidak mencari Tuhan. Sehingga dia mati binasa. Dan semua hartanya tidak dia bawa mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan nasib orang yang mengejar cuan. Mereka akan bernasib sama seperti orang kaya yang bodoh itu. Kelihatan hebat, luar biasa, tetapi mati binasa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mati binasa seperti orang kaya yang bodoh ini. Yang melupakan Tuhan, yang lebih mengejar harta dunia. Akhirnya apa? Mati binasa. Saudara, dengar ini baik-baik. Bertobat. Orang seperti orang kaya yang bodoh ini lebih mengejar harta dunia daripada mengejar Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Yang kedua, siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Orang pelit. Ayat 25a di sana dikatakan, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang celaka menurut firman Tuhan ini, orang pelit. Kalau dalam 1 Korintus di sana dikatakan, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, kenapa mereka tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga? Karena Tuhan mau minta, saking pelitnya mereka. Tuhan mau minta dosa mereka, supaya Tuhan yang tebus, mereka tidak kasih, saudara. Makanya orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mati masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya dan Lazarus dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Di sana menceritakan tentang ada orang yang sangat kaya. Setiap hari dia pesta. Saudara, di tetangganya dia ada orang yang miskin.
yang bernama Lazarus, yang setiap hari berdoa supaya Tuhan melawat menjamah orang kaya ini supaya dia berbagi kasih dengan Lazarus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya ini pelitnya luar biasa. Sampai Lazarus yang miskin itu berebutan makan bersama dengan anjing-anjing liar yang makan dari sisa-sisa makanan orang kaya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau orang kaya ini dia berbagi dengan Lazarus, saudara, dia nggak akan rugi, dia tidak akan miskin, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari orang kaya dan Lazarus kita belajar, saudara, setelah mereka mati, tempat mereka berbeda. Orang kaya itu mati binasa, sengsara, saya sebut di neraka. Sedangkan Lazarus yang miskin, yang menderita selama dia hidup, meminta belas kasihan daripada orang kaya itu. Dia mati, dia di pangkuan Bapa Abraham, yang saya sebut surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang kaya ini celaka? Karena pelit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan pelit-pelit. Apalagi sama istri sendiri, pelitnya luar biasa. Sama suami sendiri, pelitnya saudara. Bukan main. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk Tuhan saja kita sangat-sangat pelit. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, buang dan hapus kamus pelit dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang pelit akan celaka. Jadi saudara yang masih pelit-pelit, bertobat. Jangan pelit sama Tuhan dan jangan pelit kepada sesama. Amin. Orang yang celaka adalah orang pelit. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama menceritakan tentang seorang yang pelit dan berakhir dengan mati sengsara binasa. Siapa dia? Nabal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabal ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya banyak kambing domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu Daud dikejar-kejar musuh dan mereka ada di dalam padang gurun. Daud di sini luar biasa. Walaupun dia punya kekuatan, punya tentara pada saat itu, tetapi dia tidak semena-mena. Dia tidak merampas, tidak merebut, tidak mencuri, tidak mengambil, tidak menguasai yang bukan milik dia. Padahal dia punya kemampuan itu. Tapi Daud tidak mau makan dari hasil yang tidak halal. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa Daud. Daud mengutus anak buahnya untuk pergi ke Karmel, ke tempat Nabal untuk meminta makanan. Karena mereka sedang ada dalam pelarian. Saudara dengar ini baik-baik. Mereka datang dengan baik-baik. Mereka meminta, karena apa? Mereka menjaga kawanan ternak Nabal waktu di padang rumput gembalaan dari Nabal yang digembalakan anak buah Nabal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabal mendengar, Nabal bilang apa? Siapa Daud? Saya tidak kenal Daud. Padahal anak buahnya sudah menjelaskan bahwa Daud ini dia sangat baik, dia menjaga kawanan ternak. Dia bisa saja merampas, menguasai, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menjaga kami waktu ada dalam ladang pengembalaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya Nabal ini sangat-sangat pelit. Karena saking pelitnya saudara, Tuhan yang menghukum Nabal. Sehingga Nabal dia berhenti jantungnya tetapi dia masih hidup. Begitu menderitanya sampai berhari-hari dia membatu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Nabal mati dalam penderitaan karena apa? Karena pelit. Saudara jangan pelit-pelit, apalagi sama Tuhan. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit juga kepada sesama. Karena orang-orang yang pelit, mereka akan celaka. Jangan pelit-pelit. Yang masih pelit-pelit, bertobat. Yang ketiga saudara, siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Orang yang suka membuli. Orang yang suka apa? Membuli. Ayat 25b, perhatikan. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa.
karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Maksud firman Tuhan ini, orang-orang yang tertawa itu adalah orang-orang yang mengejek. Orang yang menderita, orang yang susah malah ditertawakan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kan banyak orang yang SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu, yang dimaksudkan firman Tuhan ini, mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat dari membuli orang, mengejek, menghina orang. Mari kita saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita saling menguatkan, saling menghibur, saling meneguhkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Jangan justru orang lagi susah kita tertawakan. Orang yang lagi bergumul dengan pembangunan gereja, malah orang melemahkan. Mana bisa kamu membangun? Uangnya dari mana? Saudara tertawa di luar sana. Jangan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang menertawakan. Aduh, sekarang ini mana bisa kita bisa hidup kalau kita hidup benar. Bagaimana mungkin kita bisa punya mobil, bisa punya tanah, bisa punya harta berlimpah? Nggak mungkin. Saudara, banyak orang menertawakan kehidupan orang-orang benar, orang-orang jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang, jangan membuli orang benar. Ada istilah sekarang, jangan berbuat jahat kepada orang baik. Saudara, jangan sampai kita menjadi bagian, menjadi rombongan, menjadi orang-orang yang suka membuli orang. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak suka orang-orang itu membuli. Tuhan gak suka. Siapapun, jangan mengejek. Jangan menghina. Saudara lihat kejadian kemarin di Los Angeles. Ternyata sebelum itu terjadi, mereka ini mengejek, menghina Tuhan. Tidak ada yang pilih Tuhan. Coba saudara lihat. Di TikTok, di media sosial, di Facebook, di Instagram, yang viral sekarang ini. Mereka menghina Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Penghukuman Tuhan terjadi bagi mereka. Celaka. Jadi saudara jangan suka mengejek orang. Jangan suka menghina orang. Mereka yang mungkin sedang lemah, mereka yang sedang terpuruk, saudara jangan. Mari kita bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau kita ada bersama dengan saudara-saudara kita yang menangis, menangislah. Amin. Saudara, mari kita mau saling support satu dengan yang lain. Jangan justru menertawakan mereka yang sedang dalam kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang celaka, orang yang suka membuli, orang yang suka menghina orang yang sedang terpuruk, orang yang suka mengejek orang, menertawakan orang yang sedang dalam penderitaan. Bertobat, saudara. Yang terakhir, yang keempat, siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Orang-orang yang suka mencari pujian. Saya perhatikan ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara dengar ini baik-baik. Banyak orang ingin sekali dipuji. Banyak sekali orang ingin mendapat pengakuan dalam dirinya. Sehingga mereka tidak sadar. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, itu terjadi juga dalam dunia pelayanan. Banyak sekali orang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara boleh melayani Tuhan, dan orang berkata, wow, saya diberkati oleh pelayanan Bapak Pendeta. Saudara, jangan langsung berkata, oh terima kasih. Kembalikan pujian dan hormat itu hanya kepada Tuhan dengan berkata, puji Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saudara, jangan kita mencuri kemuliaan sehingga kita semakin hari semakin makan puji. Kalau orang nado bilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang yang mencari pujian ketika dia tidak dipuji, saudara, ngambek, saudara. Ngambul, saudara. Saudara, kita tidak layak mendapat pujian. Sementara yang memberikan semua talenta, semua karunia itu adalah Tuhan. Tuhan memakai kita. Kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang suka mencari pujian ini, ketika mereka melayani di tempat yang mungkin jemaatnya cuma sedikit, saudara, mereka hilang semangat, saudara. Karena apa? Mereka mencari pengakuan, pujian dari banyak orang. Kalau mereka ditugaskan dalam pelayanan yang banyak sekali jemaat, waduh, senangnya luar biasa. Dan maunya ke situ terus, saudara. Saudara, orang-orang seperti itu akan celaka. Saudara, dimanapun kita ditugaskan, mau di pelayanan di banyak orang maupun di 2-3 orang, tetap bersuka cita. Karena kita ini hanya alat, kita ini hanya hamba. Tuhanlah Tuhan kita. Mau 2-3 orang atau 2.000-3.000 orang dipercayakan kepada kita untuk kita layani. Sama kehadiran Tuhan di 2.000-3.000 orang itu dan di 2-3 orang itu. Kehadiran Tuhan sama. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kalau kita melayani Tuhan, kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang celaka adalah orang yang mengejar pujian manusia. Kalau saudara dipuji, saudara biarlah Tuhan yang menerima pujian itu. Kembalikan pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Kita ini hanya hamba. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Lukas 17 ayat 10 berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Saudara, pujian ketika hamba itu melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan untuk hamba itu pujian itu, tetapi untuk Tuhannya. Amin. Jadi kalau saudara dan saya berhasil melakukan segala pekerjaan Tuhan, saudara, biarlah pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cari-cari pujian manusia. Jangan cari-cari pengakuan. Oh, khotbahmu mantap. Oh, pujianmu mantap. Oh, main musikmu mantap, saudara. Kembalikan pujian hormat itu kepada Tuhan. Karena orang yang tidak mengembalikan pujian hormat kemuliaan kepada Tuhan, mereka akan celaka. Hari ini kita belajar. Siapa orang yang celaka menurut firman Tuhan ini? Adalah orang yang kaya. Orang yang mengejar dunia, mengejar harta, mengejar cuan, tapi melupakan Tuhan, mereka akan celaka. Yang kedua, orang pelit. Yang ketiga, kita belajar orang yang suka membuli, orang yang suka mengejek, menghina orang. Mereka akan celaka. Dan yang keempat, kita belajar orang yang suka mencari pujian manusia. Mereka akan celaka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil,
untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.